Melodi Penyesalan oleh Dede Hermawan. Pagi ini belum saja mataku terbuka dari sebuah kematian yang membangunkanku. Setiap napas yang kuhembuskan diiringi oleh kesedihan berpadu jadi satu. Dia yang selama ini kusebut namanya. Dia yang selalu kupikirkan di setiap langkah perjalanan. Dan dia yang selalu kuceritakan kepada teman-teman. Kini pergi meninggalkan sejuta cerita hampa dan duka, melarutkanku di dalam irama cinta yang hina, membuatku menjadi manusia bodoh, tolol, dan tak punya wibawa. Hari ini, setiap luka yang terasa di dalam dada mengetuk pintu hati nurani dan berbisik dengan lirih di hati dalam sebuah melodi yang tak bisa aku mengerti. Aku salah selama ini karena aku terlalu mencintai hambanya dan seolah lupa dengan sang penciptanya, sehingga aku tersungkur dalam sebuah rasa yang membuatku hancur. Hari ini aku kembali berdiri, menata hari dengan lebih berarti, mencoba perbaiki diri dan berharap ridho Sang Ilahi. Tak ada lagi duka dan tak ada air mata. Tetesan air mata yang jatuh menjadi kenangan telah kuubah perlahan menjadi sebuah pelajaran. Karena yang jatuh kotor dan tidak indah tak pantas lagi untuk dipedulikan. Kini aku mengerti, jika yang kuharapkan tidak semuanya bisa kudapatkan. Karena sesuatu yang baik menurutku belum tentu baik menurut penciptaku. Juga sebaliknya, sesuatu yang buruk untukku belum tentu buruk menurutnya. Sempat aku mengeluh, mengapa Tuhan memberikanku masalah yang bertubi-tubi. Aku lelah, semuanya mengejekku. Aku kesal, mengapa tidak ada yang membantuku. Aku frustrasi, seakan aku tak punya lagi arti dalam hidup ini. Ketika kondisi dunia mulai memperbanyak belati di hatiku, kini semuanya telah berubah. Tuhan menyadarkanku di setiap luka yang menganga di hidupku. Kutemukan arti hidup yang sesungguhnya, hingga aku tahu betapa berharganya sang waktu. Dan kini aku tahu tidak mungkin Allah mengambil sesuatu yang ada padaku tanpa menyiapkan gantinya yang lebih baik dari itu. Sebuah jejak langkah oleh Dede Hermawan. Segenap jiwa dan hati ini meronta mengenang setiap kisah yang pernah ada. Lorong-lorong gelap yang pernah kulewati menjadi saksi siapa sebenarnya diri ini. Tersentak ku tersadar dalam lamunan. Kisah hitam menyisakan penyesalan. Berharap semoga masih ada ampunan untuk seorang yang penuh kesalahan. Perlahan, kini ku mulai menata untuk bekal hidup yang sebenarnya.
berpaling dari rayuan dunia fatamorgana yang membuatku hina, dina, tak bertahta. Perjalanan ini memang tidak gampang, penuh dengan cobaan dan rintangan. Tak sedikit teman yang menjauhi, bahkan sebagian mengecap sok suci. Sejujurnya, iya, dulu aku memang pernah ada di sana, terjatuh dalam rumpun gelap gulita, terbuai dalam cinta yang belum saatnya, juga tenggelam dalam kebahagiaan yang fatamorgana. Kini, aku sadari bahwa yang pernah adalah salah, dan tak semestinya aku berada di sana. Aku hanya mencoba untuk perlahan menatap masa depan dalam perbaikan. Kotor. Iya, diri ini memang kotor. Begitu sangat kotor. Maka bantulah agar noda ini terurai, meski mungkin tak kembali seperti awal. Hina. Iya, aku tahu diri ini hina, begitu sangat hina. Maka bantulah untuk mensucikannya, meski mungkin tak seputih sedia kala. Aku telah putuskan untuk menapaki kembali jalan kebenaran. Meski sulit, akan tetap aku telan. Hijrah yang begitu berat, memangku istiqomah, juga kaki yang terkadang lupa untuk menapaki jalan dakwah. Maka tolong, jadilah teman yang menuntunku menuju jannah. Kawan, jangan melihatku di masa lalu, karena aku sudah tidak berada di situ. Bantu aku melewati setiap lika-liku, bersama menuju jalan yang baru. Cianjur, 31 Mei 2021. Aku ingin kembali, oleh Dede Hermawan. Kala malam bersaksi kelam, leher-leher terikat sebuah kebohongan. Surat kabar yang nyata terbungkam dalam kepalsuan. Sedikit pun tidak ada rintihan penyesalan. Kala badai berbunga, kunci ampunan melayang di langit-langit kerinduan. Lamat-lamat aku berlari dalam pengharapan, mengharap ampunan di persemayaman kegelapan. Tatkala usia menuju liang lahat, bibir membuncah mengucap syahadat, bertakbir syahdu dalam pilu, menggigil resah dalam salah. Asa berteduh dalam ampunan, asa bersujud dalam pengharapan, asa menangis dalam penyesalan akan kehidupan yang pernah dilewatkan. Dalam menghirup sisa-sisa waktu, aku terbangun dari kebahagiaan semu. Kebebasan yang telah menghancurkanku, hancurkan setiap mimpi dan pengharapanku. Ya Rob, malam-malam telah kuarungi dengan dosa. Waktu menggantung terbengkalai tanpa doa. Jejak langkah membutak berbekas noda. Aku terjerembab ke dalam jurang nista. Ya Rob, dengan tubuh yang begitu kumuh, izinkan hamba untuk bersembah sujud padamu, untuk menebus dosa yang telah lalu. Ya Rob, dengan diri yang begitu hancur, aku bersimpul syukur di taman kufur, berucap rindu dalam genangan air mata filu, berharap
tubuh ini terguyur peluh ampunan. Dalam jelmaan keheningan malam yang melayari kalbu untuk berlabuh pada sehamparan kelembutanmu, aku datang dengan segala kerendahanku, berharap ampunan atas kesalahanku. Ya Rob, sebelum aku bersisa jasad, sebelum waktu berjalan cepat, aku tak ingin semua terlambat. Aku ingin kembali pada sangkar rahmat-Mu. Cianjur, 31 Mei 2021. Manusia bertopeng dasi politisi, oleh Dede Hermawan. Sampai kapan aku begini, melanggar segala perintah Sang Ilahi? Sampai kapan aku seperti ini, menerjang dan menerobos segala larangan-Mu ya Rabbi? Aku baktikus bertopeng dasi politisi. Beberapa orang memandangku mulia, padahal nyatanya aku hina dan nista. Sebagian orang mengira aku alim, padahal nyatanya aku hanya manusia zalim. Aku bak serigala bertopeng dasi politisi. Tingkah lakuku tak sebaik postingan-postinganku. Dan aku manusia bertopeng dasi politisi, yang isi hatiku tak semanis kata-kataku. Aku malu ya Rabbku. Mengapa sungguh sulit bagiku untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, namun mudah bagiku untuk berlomba-lomba dalam keburukan. Aku mungkin bukan hamba yang pantas dipanggil hamba. Aku mungkin hanya manusia yang jauh dari hakikat hamba. Hakikat hamba yang selalu terjaga tanpa harus ingin dipuja. Hakikat hamba yang selalu mengabdi tanpa harus meski dipuji. Sampai kapan aku begini? Mengaku cinta sang nabi, namun sunah-sunahnya banyak yang kutinggali. Dan sampai kapan aku begini? Mengaku hormat dengan ulama dan kiai, namun nasihat-nasihatnya banyak yang tak kujalani. Aku malu ya Rob. Aku yang banyak dosa, tapi masih selalu berharap surga. Dan seakan-akan aku lupa bahwa Nabi Adam diusir dari surga karena hanya satu dosa. Namun aku tahu ya Rabb, Engkau adalah Allah Sang Rahman dan Sang Maha Rahim, yang selalu mengampuni hambanya yang berlumur dosa, asalkan dia bertobat nasuha. Aku selalu berharap dan mencoba untuk terus berlomba-lomba dengan para pendosa untuk memohon rahmat dan ampunan-Mu, Sang Maha Kuasa. Cianjur, 29 Mei 2021. Aku datang kembali. Allah, begitu indah dan sempurna dunia ini Kau cipta. Namun syukurku terkadang tiada. Ku jalani hidup dalam ruang bebas hingga aku terhempas lepas tiada batas. Allah, aku sungguh tahu kebesaran-Mu. Ombak di lautan yang tenang, seketika Kau bisa menjadi gelombang yang besar menenggelamkan segala sesuatu yang terapung di atasnya. Aku tahu kebesaran-Mu Allah. Bahkan jika Kau berkehendak, Engkau juga bisa membuat matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Tak ada yang sulit bagimu Allah. Aku saja yang terlalu bodoh
Sebagai manusia, aku tidak tahu diri. Manusia yang tidak pandai bersyukur atas segala sesuatu yang Kau beri. Ampuni aku, Allah, ampuni aku. Karena bila Kau mau, Kau bisa saja menghancurkanku. Bak hembusan angin menyapu ilalang, habis semua tak tersisa. Ampuni aku, Allah, ampuni aku. Allah, hari ini aku datang kembali dengan mengharap ampunan-Mu, dengan segala dosa yang melekat di tubuhku. Aku datang ya Allah, aku datang mengharap ridho-Mu dengan ribuan noda yang melekat di hidupku. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku dari segala kesalahanku. Ampuni aku dari segala kilafku. Ampuni aku Allah, ampuni aku, ampuni aku. Kata Rabi'ah untuk Robnya. Kata Rabi'ah, aku malu, sungguh hingga rasa seperti tak berasa. Kata Rabi'ah, aku malu, luar biasa hingga terasa tak ingin berupa. Isak Rabi'ah, aku malu, benar-benar aku malu pada kekasih Tuhan yang bernama sama denganku yang tak tahu malu, pada kekasih Tuhan yang bernama sama denganku yang penuh hina. Dia perempuan peretak mazhab cinta dengan bait dan syair romantis tulisan tangannya. Oh tidak, bahkan dia tidak mengaku itu tangannya. Dia berkata bahwa seluruhnya adalah milik Tuhannya. Mana ada manusia seperti itu di dunia? Ketika taat, bukan lagi karena surga atau neraka, namun karena mahabbah kepada Robnya. Katanya, tenggelamkan aku dalam lautan keikhlasan mencintaimu. Katanya, lindungi aku dari segala yang memalingkanmu terhadapku. Katanya, yang Engkau sendiri cukup bagiku. Katanya, kata Rabi'ah pada Robnya. Di pojok lentera temaram, genangan kepedihan meraung semakin nyata. Rabi'ah bersimpuh pada Tuhan tentang dirinya yang katanya tidak sama dengan Rabi'ah kekasihnya. Isak Rabi'ah, bagaimana ini ya Rob? Ketika dia jatuh pada lautan cinta kepadamu, mengapa aku jatuh pada lautan selain kasihmu? Bagaimana ketika dia hanya merindukan pertemuan denganmu, mengapa aku malah sering melupakanmu? Bagaimana ketika dia sudah bahagia bersamamu, mengapa aku masih tidak tahu bagaimana caraku sampai pada puncak?
keridoanmu. Di balik jubah lusuh yang penuh kerikil dosa, Rabi'ah berbisik penuh lara. Seandainya aku bisa memesan takdir sekali ini saja. Aku ingin takdirku sama dengan Rabi'ah mulia. Tak ada lagi. Seandainya aku bisa memesan takdir sekali ini saja. Aku hanya ingin seperti Rabi'ah mulia. Cianjur, 29 Mei 2021. Jiwa pecinta akan terguncang setiap sang kekasih terlintas dalam inderanya. Jiwa seorang pecinta tiada sanggup bertahan hidup jika tanpa restu dari kekasihnya. Jiwa seorang pecinta akan panas terbakar api rindu setiap saat dan waktunya. Jiwa seorang pecinta akan patuh oleh kehendak kekasihnya bagai seorang hamba sahaya. Jiwa seorang pecinta tiada di dalamnya kata takut atau gentar untuk kekasihnya. Jiwa seorang pecinta mendamba hidup dan mati hanya untuk cintanya. Kawanku, kita hanyalah segelintir manusia yang buta cinta. Manusia yang saat ia mati baru akan terbuka mata hatinya terhadap cinta. Yang baru akan peduli atas kehidupan setelah kerabat menutup matanya. Yang baru mau menerima kebenaran saat yang terkasih mengeratkan ikatan kapannya. Yang baru akan mencintai Tuhan setelah sanak saudara menimbun kuburnya. Yang hanya dapat menjeritkan penyesalan sia-sia ketika pelayat beranjak menjauh dari pusaranya. Wahai kawanku, kadangkala kita sesungguhnya tidak buta. Hanya saja kita membutakan mata dan menutup kencang telinga. Kita tak ingin melihat fakta bahwa kita sejatinya adalah seorang hamba. Kita tak ingin mendengar kenyataan bahwa kita sesungguhnya tak memiliki daya di hadapan. Kawanku, kita bahkan membunuh mati hati kita dari seluruh bukti cinta Sang Pencipta. Kawanku, kita ini mau apa? 5 kali, kawanku, 5 kali. 5 kali dalam sehari dikumandangkan panggilan dari sang kekasih. Pernahkah ada rasa gembira dan rindu? Pernahkah sekali saja kau pedulikan panggilan itu? Bukankah kau sering berkata bahwa hanya untuknya hidup dan matimu? Aku
Aku terkadang bertanya-tanya apa artinya cinta di matamu, kawanku. Bisa jadi berpuluh kali namanya terlintas di telingamu. Adakah hatimu bergetar? Apakah rindumu terguncang? Tidakkah jiwamu bergejolak? Ataukah cintamu terasa menikam? Jika tidak, bukankah menyedihkan, kawan? Hidup, namun bagai mati sebab tak mengenal Tuhan. Aku menghela selembut sutra. Aku menghela setipis senja. Aku menghela selambat mega. Sayup angin berlari menghantamku, menerpa segelintir air mata yang memangku. Ada goresan sakit hati dalam kalbuku, namun aku tak tahu siapa yang beriku itu. Aku rapuh, rasanya seperti terjatuh-jatuh. Aku ini sendiri, bak sebatang kara dalam sepi. Wahai ilalang siap menusuk terang, aku merasa diri ini rumpang. Kepada siapa aku harus berpegang? Seonggok daging ini benar-benar tak tenang. Aku menjerit, perintih sakit. Aku menangis, mencoba mengiris-ngiris. Rasanya seperti hilang diri ini. Rasanya seperti lelah raga ini. Allah, Allah, Allah. Sadarku hati ini rumpang tanpamu. Sadarku jiwa ini rumpang tanpamu. Sadarku tubuh ini rumpang tanpamu. Allah, aku bersimpuh di kaki muliamu. Aku menangis mendermamu. Aku sadar akan hilapku melupakanmu. Rumpang ini ya Allah, lengkapi aku dengan kasih-Mu, kokohkan aku dengan cinta-Mu. Aku lupa bahwa Engkau tempatku berpangku. Ampuni, aku mohon ampuni. Aku tak ingin lagi, sungguh tak ingin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Al-Miswar. Saya di sini akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Katanya Rindu, karya saya sendiri. Katanya rindu. Akhir-akhir ini banyak orang berkata rindu, kata-kata yang memenuhi jiwa, namun penuh sesak di dalam dada. Selalu ku teringat di malam hari, sejadah ku hantarkan di lantai, ku angkatkan tanganku, ku keluhkan rindu pada Tuhanku. Tangisan yang bersedu-sedu rindu akan Tuhanku membasahi wajahku, membuatku semakin tak terkendali, dan aku berkeluh kesah sejadi-jadinya.
Aku lelah Tuhan, aku lelah berkali-kali berpaling darimu, tertipu oleh makhlukmu, sehingga melukai hatiku, melukai tutur kataku, melukai sikap kemanusiaanku, melukai keimananku padamu. Maafkan aku Tuhan, begitulah aku menjadi hamba-Mu yang bebal. Bukan aku tak mau taat, aku hanya selalu tergoda oleh nafsuku. Terang indahnya rembulan, kerjakan rindu sementara. Itulah bukti rindu. Begitu tak indahnya rinduku yang bercampur nafsu. Tak pernah melihat, tak pernah bertemu, namun kepercayaan dan keyakinan ku jadikan buah taat. Itulah bukti tentang rindu. Kecintaan penuh dusta kepada Sang Maha Kuasa, tak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Dan aku meyakini, kalaulah rindu ini hanya sebuah pengharapan dan dusta, hanya terdiam di pelosok pikiran, terjatuhlah iman tanpa merasakan nikmatnya ketakwaan. Kamu Cemburu, karya Ajis Al-Miswari. Kamu cemburu. Kamu sudah merasa benar. Kamu sudah merasa hijrahmu lebih baik. Kamu merasa dirimu lebih baik dari siapapun. Oh, kamu merasa kamu layak. Kamu merasa hidup ini tidak adil. Kamu merasa kamu korban perasaan. Kamu merasa Allah tidak adil padamu. Begitukah yang kamu rasakan? Ya, padahal kamu hanya cemburu pada apa yang tidak sesuai dengan keinginanmu dan melihat orang lain sesuai dengan keinginannya. Kamu cemburu. Kamu sudah cemburu. Padahal cemburu itu berhubungan dengan iri. Dan iri itu selalu dengki. Dan bayangkan, kamu sudah cemburu dan dengki kepada saudara semuslimmu. Kamu baru merasa apa? Merasa bahwa semua yang sudah kamu lakukan adalah atas kehendakmu. Atas kehendakmu sendiri, bukankah kamu sudah sombong? Oh, begitukah? Ya, itu adalah cemburu. Itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Kamu merasa lebih baik dari siapapun. Padahal kamu tidak lebih baik dari siapapun. Cianjur, 1 Januari 2021. Putriku, pernahkah terlintas dalam benakmu bahwa sesungguhnya kau diciptakan dengan fitrah yang sangat mempesona? Pernahkah kau sadari betapa keberadaanmu di muka bumi ini adalah juga sebagai fitnah bagi kehidupan dan orang-orang yang tak mengerti? Maka ingatlah selalu, wahai putriku, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Setelah meninggal dunia, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan fitrah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki kecuali masalah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4808. Lihatlah betapa ternyata kalian semua
para wanita sepertimu itu adalah sebuah permasalahan yang harus disikapi secara sangat hati-hati oleh kaum pria. Dan tentu saja kondisi ini pun menuntut konsistensi sikapmu agar benar-benar mampu menempatkan diri pada posisi yang semestinya. Dengan penampilan pesona, performa fisikmu, serta kecenderungan untuk selalu memperlihatkan kecantikan pada orang lain, maka sudah selayaknya kaum sepertimu memiliki jalan keluar yang aman, sehingga dapat terhindar dari fitnah yang telah diperingatkan Rasulullah SAW itu. Wahai putriku tersayang, sungguh jangan pernah sekali-kali kau terperosok pada jalan yang hanya mengeksploitasi pesona dan kecantikanmu sebagai sarana setan untuk menjerumuskan dirimu sendiri atau bahkan orang lain ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebab bagaimanapun Tuhanmu sangat menyayangimu dan selalu berusaha untuk menjagamu dari segala keburukan dunia dengan aturan-aturan yang telah diturunkannya. Aturan-aturan itu bukan untuk mengekangmu, tetapi itu semata-mata hanya kecintaan Allah, hanya kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Dan Dia pun takkan pernah membebankan sebuah kewajiban yang kamu tak sanggup memikulnya. Maka karena kasih sayangnya pula, Dia mewajibkan pada kaummu untuk mengenakan busana kehormatan, yaitu jilbab. Yang akan dapat menutupi aurat serta melindungi dirimu dari pandangan orang-orang yang tidak berhak. Tak ada sesuatu yang lain dari perintah itu selain kebaikan yang akan kau memperoleh. Sebab dengannya kalian akan dapat terjaga dari segala macam dosa serta peluang untuk berbuat maksiat. Kewajiban itu bukan untuk merepotkanmu, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu, pada kaummu. Ingat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Apa yang berat dari berhijab? Apa yang berat dari berjilbab? Semuanya untuk kebaikanmu, wahai putriku. Menutup aurat sebagaimana ketentuan Allah dan Rasul-Nya adalah sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, ataupun zakat, yang apabila dilakukan itu akan dapat pahala yang sangat besar. Tapi apabila tidak dilakukan, maka akan mempunyai konsekuensi serta sanksi berat yang telah ditentukan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah hijab juga senantiasa diawali dengan kata-kata wanita yang beriman. Maka sungguh
ini menunjukkan pada siapapun juga tentang betapa asasinya kewajiban yang satu ini bagi setiap wanita mukminah sepertimu. Allah sangat sayang padamu, Allah sangat sayang pada kaummu. Bahkan Allah selalu menyebutmu dalam setiap perintahnya, dalam setiap ayat-ayatnya tentang berhijab. Selalu diawali dengan ya wanita mukminah. Indah sekali bukan panggilan itu, putriku? Wahai putriku, mungkin apabila syarat dan indah ini bisa terlaksana sesuai dengan yang semestinya, maka tak akan pernah lagi ditemui pelecehan-pelecehan, termasuk kaum-kaum perkosaan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sungguh, bila itu dijaga dengan baik, maka tentunya semua hal-hal yang tidak baik itu, semua hal-hal yang sangat merugikanmu, mungkin itu tidak akan terjadi. Agamamu telah mengatur permasalahan hijab ini sedemikian rupa hanya untuk demi meninggikan derajat serta memelihara kehormatan dan kesucian mereka sendiri sebagai wanita. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menginginkan posisi wanita bisa berada pada kedudukan kemanusiaan yang mulia, serta tidak terjerembab sebagai komoditas yang diperjualbelikan dalam pengertian yang luas. Tak kau dengarkah, wahai putriku, atau tak kau lihatkah bahwa kaummu saat ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk diperjualbelikan, padahal kalian sangat istimewa, bukan sebuah barang yang bisa dijual belikan atau dicicipi serta dipegang oleh siapapun. Maka hargailah dirimu, wahai putriku. Jagalah dirimu baik-baik. Wahai putriku, di mana pada gilirannya nanti akan dapat menunjang keharmonisan hidup untuk mencapai keberhasilan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan satu hal yang juga mesti kau ingat adalah bahwa hijab bukanlah sarana untuk memasung segala potensi serta bakatmu, sebab kewajiban-kewajiban lain seperti menuntut ilmu, mencari ilmu, beramar ma'ruf, serta kewajiban untuk bermasyarakat secara baik dan syar'i masih bisa tetap bisa kau lakukan sepanjang masih memenuhi kriteria serta hukum-hukum syariat yang ada. Wahai putriku tercinta, setelah kau lakukan kewajiban hijab, maka paling tidak telah kau pasang sebuah perlindungan awal dan mendasar untuk mulai menapak masuk ke dalam kehidupan yang semakin hari kehidupan ini semakin rumit. Tentu saja kau tak harus berjuang sendirian di sana. Kau berhak mempunyai teman, sahabat, atau orang dekat yang tidak membuatmu terjerembab dalam sebuah ikhtilat.
Sebab hanya dengan teman serta lingkungan yang baiklah, maka kau akan mampu untuk mempertahankan nilai-nilai agama yang selama ini telah kau pegang. Jangan, hai putriku, jangan pernah berhenti mencari sebuah pertemanan tulus serta lingkungan yang baik demi keselamatan agamamu dan kesucian dirimu. Karena kau tidak akan mampu bila sendiri. Setiap orang tak akan sanggup bertahan sendirian di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat. Kau akan tetap membutuhkan seorang teman serta lingkungan yang tepat untuk bisa memperbaiki kualitas hidup serta imanmu di masa-masa yang akan nanti. Ingatlah bahwa tidak semua orang bisa kau jadikan sahabat atau teman. Ingatlah, wahai putriku, bahwa seseorang itu tergantung perilaku dan kebiasaan temannya. Maka hendaklah salah seorang itu dari kalian memperhatikan dengan siapa kamu berteman dan di mana kamu berada. Hadis riwayat Abu Daud. Putriku tercinta, dengarlah wahai putriku, bahwa sebaik-baik persahabatan itu adalah yang bisa memberikan manfaat bagimu di bidang agama sekaligus dunia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempertegas perlunya sikap kehati-hatian di dalam memilih teman dengan sabdanya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4837. Wahai putriku, seorang remaja putri yang baik sepertimu bukan tak mungkin akan bisa terpengaruh oleh seseorang sahabat yang buruk, yang sangat jelek akhlak dan moralnya. Sungguh, sahabat seperti itu hanya akan membawamu pada kondisi yang menjerumuskan, bahkan tidak mustahil. Melalui lingkungan pergaulan semacam itu, pada akhirnya akan memunculkan paradigma modern yang menyesatkan, seperti istiqomah itu kuno, jilbab itu hanya tradisi, serta pandangan kampungan bahwa muda yang maju itu justru pelaksanaan ikhtilat dan tabarruj. Bukan tak mungkin itu akan menggoda dirimu, wahai putriku. Atau godaan-godaan bahwa berhijab dan menutup aurat itu hanya sebatas mempertontonkan kemolekan dan kecantikan wajah pada siapa saja dengan melepaskan baju-baju takwa. Karena sejatinya wanita pasti ingin terlihat cantik, bukan? Dan tidak mungkin kau akan dapat rayuan-rayuan dan goda-godaan itu hanya untuk mempertontonkan kecantikanmu. Begitulah, sedikit demi sedikit, sehingga tanpa terasa dan dengan perlahan-lahan kau mulai tertarik dengan semua argumen manis dan masuk akal itu, untuk kemudian tanpa sadar mulai melaksanakannya sedikit demi sedikit, tanpa pernah menyadari bahwa budaya baru itu sebenarnya merupakan rekayasa cermat dan terencana dari musuh-musuh Allah untuk menyeretmu ke dalam jurang kenistaan yang amat dalam. Sungguh
Sungguh jangan pernah sekali-kali kamu mencoba untuk berteman dengan seseorang yang rendah ilmu, baik itu ilmu agama serta akhlaknya, kecuali bila kamu berada pada posisi yang lebih kuat untuk bisa memberinya nasihat serta peringatan. Kau boleh berteman dengan orang seperti itu, tetapi kau harus bisa membawanya lebih baik, bukan malah kau yang terbawa menjadi seperti dia yang kurang ilmu. Wahai putriku, sebab telah diwajibkan pada siapapun untuk mengajarkan kebaikan serta menghalangi tindak kemungkaran serta kemampuan yang ada. Dan Allah telah menjamin mereka orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai golongan dari orang-orang yang beruntung. Maka di perjalanan hidupmu yang semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti, mulailah untuk berbenah diri, berdakwah pada diri sendiri, dan bertakwa pada teman-teman. Kewajiban berdakwah itu bukan hanya untuk ustadzah atau ustadz saja, tetapi untuk semua umat muslimin dan muslimat. Wahai putriku, di dalam kondisi masyarakat yang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai akhlak serta masalah syariat sebagai landasannya, maka tidak ada cara lain untuk menggapai keselamatan itu selain terus berupaya memperkuat pertahanan iman dari dalam diri sendiri. Inilah faktor yang paling penting dan sangat menentukan bagi berhasil atau tidaknya perjalananmu melalui tahapan ini. Maka wahai putriku, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menggali ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan. Wahai putriku terkasih, akhirnya puncak dari segala upaya dan ikhtiar adalah terus bersabar dan berusaha istiqomah. Aku sangat paham bahwa saat ini di sekelilingmu telah mengepung segala kemaksiatan yang seringkali tak mampu kau hindari. Bangku-bangku sekolah dan kampus, fasilitas umum dan sarana transportasi, bahkan sampai di sudut-sudut ruang perkantoran serta pabrik telah dipenuhi oleh budaya percampuran bebas yang telah berlangsung semenjak lama. Di tengah-tengah masyarakat memang telah menjadi sebuah kebiasaan yang dipandang wajar. Jelas akan selalu ada saat-saat di mana kau merasa sedih dan sendiri. Tapi kau pun tahu, bahkan Rasulullah SAW, seorang manusia maksum yang doanya selalu diterima, pun pernah mengalaminya. Sebab ujian dan cobaan akan selalu membuatmu lebih matang dan dewasa dalam menjalani kehidupan. Jadi, tetaplah kau bersabar dengannya. Selanjutnya, jangan pernah berhenti untuk selalu meminta pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Panjatkan doamu agar bisa segera keluar dari segala permasalahanmu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Asta'inu bis-sabri was-salawat, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Putriku terkasih, sesungguhnya takkan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah beban yang tak mampu ditanggung oleh hamba-hambanya. Sebab memang hanya Dia jua yang paling mengetahui kondisi serta kekuatan dari setiap makhluknya. Tentu saja bahwa setiap amal yang mengarah pada kebajikan akan selalu menemui ujian. Jadi ketika sebuah ujian berat serta musibah tiba-tiba datang di tengah upayamu untuk berbuat baik, maka cukup maknailah semua itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih memperhatikanmu. Allah masih menyayangimu. Jangan pernah lagi merasa bahwa kau sendirian, karena ujian seperti itu juga dialami oleh orang-orang yang telah memiliki kualitas iman yang sangat tinggi sekalipun. Dan semakin tinggi pohon, maka semakin kencang pula angin yang menghembusnya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu aku sering tertawa dalam kemaksiatan, menari dalam kesesatan, serta belaga sok suci di balik topeng kemunafikan. Tapi Engkau juga tahu, ya Allah, ya Tuhanku, betapa hati ini sering diselimuti penyesalan, menjerit dalam tangisan, dan takut akan kematian. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mungkin memang menjalani kehidupan dengan logika, merubah segala hal fakta, seakan tidak terima dengan semua yang ada. Tapi aku juga tahu, ya Allah, ya Tuhanku, bahwa Engkau tahu betapa aku sangat menginginkan surga, takut akan neraka, dan hidup sengsara di akhirat sana. Godaan setan yang sering kuturuti membuatku menjadi seseorang yang lupa diri. Sifat sombong menguasai pikiran dan hati yang membuatku mati dalam sepi. Entah berapa banyak dosa yang kuperbuat, entah berapa lama aku menjadi manusia laknat. Tenggelam di dalam lautan maksiat dan seakan lupa dengan semua nikmat. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah taubatku masih pantas Kau terima? Apakah aku masih pantas sebagai seorang hamba setelah berbuat semaunya dan seolah-olah akulah sang penguasa? Ya Allah, ya Tuhanku, di penghujung jalan ini kutitipkan sebingkai asa pada sebuah goresan memintal doa, mengetuk pintu ampunan-Mu Sang Maha Segalanya,
untuk diri yang tak pantas ini. Ya Allah, ya Tuhanku, hati ini mengiba padamu, mata ini berurai untukmu, memohon atas jalinan yang baru. Masihkah ada pintu taubatmu untukku? Ya Allah, ya Tuhanku, terajam onak dan duri dalam kisah perjalananku. Tiada lagi tersisa rinai pada netraku. Masihkah ada pengharapan untukku? Sementara dalam sunyi tersimpan sebuah tanya yang tak dapat kulukiskan pada kegelapan atau kucurahkan pada kanvas semesta. Masihkah pantas aku mendapat kesempatan kedua? Ya Allah, ya Tuhanku, nanar mataku menatap tajamnya dunia. Berjuta tanya berkecamuk di dasar sukma. Beri hamba satu kesempatan lagi, ya Allah. Beri hamba satu kesempatan lagi, ya Allah. Beri hamba satu kesempatan lagi, ya Allah. Maka takkan pernah kusia-siakan untuk kesekian kalinya. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau murka pada diri ini, insan yang penuh dosa di duniawi. Masihkah pantas ku berucap maaf untuk diri? Ya Allah, Sang Maha Segalanya, aku mungkin memang benar-benar hina. Aku mungkin memang benar-benar kotor dan nista. Tapi hati ini, ya Allah, hati ini menjerit ingin kembali kepada jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tuntunlah hamba menuju jalan yang sebenarnya. Satukan asa yang kini telah ada. Semaikan kembali muara kasih dalam surga lokamu. Genggam erat tanganku, ya Allah. Tuntun langkah kakiku, ya Robbi. Raih dalam pelukan kasih yang abadi bersama ridho-Mu selamanya. Bersama ridho-Mu selamanya. Bersama ridho-Mu selamanya di surga-Mu nanti. Cianjur, 12 Juni 2021.
Thank you.